البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pembahasan terakhir yang kita ambil adalah apa? Termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bolehnya salat di belakang imam yang fajir selama dia masih muslim. Paham ya? Dan imam yang dia pelaku bid'ah selama bid'ahnya bukan mukaffarah, bukan bid'ah mukaffirah, bukan bid'ah mengkafirkan. Mafhum? Sah-sah saja. Bisa dipahami itu? Nah, itu pendapat yang kuatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berjihad bersama mereka. Dan juga haji dan umrah atau semisalnya di belakang imam tersebut. Paham maksudnya apa? Maksudnya di belakang pengaturan dan juga pengawasan pemimpin tersebut. Itu sah-sah saja. Karena Khawarij, perhatikan, Khawarij yang mereka mengkafirkan hukamul muslimin, mereka berpandangan bahwasanya enggak boleh salat di belakang mereka. Jadi kalau antum punya pemimpin, punya presiden misalkan muslim, tapi dia suka berbuat bid'ah misalkan, bid'ahnya bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan, itu enggak boleh salat di belakangnya. Menurut orang-orang Khawarij, enggak sah salat di belakangnya. Ini pendapat yang bagaimana ini? Pendapat yang bagaimana ini seperti ini? Enggak boleh sholat di belakang imam yang fajir, imam yang fasik. Masih muslim dia. Ini pendapat yang bagaimana ini? Pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Nah, kita lanjutkan barakallahu fiik. Halaman 217. Qala al-mu'allif asbahullah. Qala, setelah beliau menyebutkan perselisihan akhir zaman, Syekh Shalih Fauzan, beliau menukilkan hadis qala man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum walakin 'alaikum sunnati, riwayat yang sering kita hafal, fa 'alaikum sunnati. Artinya sama. Artinya apa? Barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal nanti akan menyaksikan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa solusinya? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan apa? Sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mereka tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada perbuatan sahabat kok berseberangan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Kita ngikutin perbuatan sahabat tadi atau ngikutin perbuatan Rasulullah? Ngikutin perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan satu contoh aja, yang orang hizbiyun gagal paham mengenai apa istihad sahabat ketika jenggot sampai satu genggam. Kalau tidak salah istihadnya Ibnu Umar itu ya, satu genggam ini kalau boleh dia apa rapikan untuk mereka potong. Sehingga enggak asing lagi kalau antum melihat orang para dai hizbiyun jenggotnya kotak. Padahal kotak, ada segitiga, ada yang bulat ini. Dirapikan. Enggak perlu. Itu istihad sahabat yang berseberangan dengan hadis. Hadisnya bagaimana? Qassus syawarib wa arhul liha. Cukurlah kumis-kumis kalian, panjangkanlah jenggot kalian. Panjang biarin aja sampai pusar pun enggak ada larangan. Paham ya? Tapi kalau dipotong jangan, haram. Paham? Nah, selama tidak ada dzur syar'i haram hukumnya. Bisa dipahami ya? Hati-hati jangan sampai termakan syubhat mereka. Katanya kita ngikutin sunnahnya khulafa ar-rasyidun. Ada catatannya. Mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain apa? Adzan 2 kali ketika hari Jumat. Istihadnya siapa? Utsman bin Affan. Rasulullah dan para sahabatnya bagaimana? 1 kali. Mafhum? Nah, kita ikutin yang sesuai dengan dalil. Nah, kita lihat sini. Walakin 'alaikum bisunnati, akan tapi wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Qala fil awal, berkata di awal permulaan hadis. Hadis siapa ini Hasan? Ma'ruf masyhur. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ahsan. Usikum bis-sam'i wat ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kalian semuanya senantiasa mendengar dan mentaati pemimpin, walaupun yang memimpin adalah seorang budak, bayangkan itu. Wa fi riwayat dan riwayat yang lain wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi.
Ka'anna ra'sahu zabibatun, lihat ini. Walaupun yang mimpinnya adalah seorang budak dari Ethiopia, seakan-akan kepalanya itu kayak kismis. Zabiban kismis. Ya, masih kepalanya walaupun kecil, walaupun kulit hitam, tapi pemimpin wajib taat. Gitu maksudnya, paham ya? Enggak harus pemimpin yang kulit putih, kemudian harus keturunan Arab, itu enggak harus. Mafhum? Nah, walaupun yang memimpin seorang budak dari Ethiopia, berkulit hitam, kepalanya kayak kismis, ya, seakan-akan kayak kismis, maka tetap wajib taat. Ini kalau enggak percaya, ka'anna ra'sahu zabibah. Zabib kan kismis. Paham ya? Nah, zabibatun satu. Kalau zabibun banyak. Kan itu namanya isim jenis jamak itu kan. Zabibatun satu. Kalau zabib banyak. Tamrun kurma. Banyak itu. Kalau satu tamrah. Tamratun. Mafhum? Jadi kalau Anda bilang aina tamr. Yang antum tanya banyak kurma itu. Kalau satu tamrah. Paham? Ayo, itu bahasa Arab seperti itu memang. Mauzun, berapa mauzun? Banyak. Kalau satu mauzatun. Itu namanya isim jenis jamak namanya. Mafhum? Dibedakan mufradin dengan tak marbutah tadi itu. Mauzatun satu, kalau mauz banyak. Ruz. Aina ruzah, aina ruz. Banyak atau sedikit? Ruz banyak. Kalau satu ruzah. Mafhum? Nah, ruz itu nasi. Kalau terjemahan bebas beras, tapi enggak mungkin makan beras kan? Itu maksudnya gitu. Jadi kalau antum nanya ruz, kalau di terjemahan bebas itu artinya bukan nasi, beras. Tapi beras dimasak jadi nasi kan? Seperti itu. Sekedar selingan itu. Berikutnya, usikum bis-sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bis-sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Perhatikan. Kata Rasulullah SAW, aku wasiatkan kalian semuanya senantiasa mendengar dan mentaati pemimpin. Walaupun yang memimpin seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah, berkulit hitam. Dikarenakan sesungguhnya barang siapa yang masih hidup setelah aku meninggal nanti di antara kalian, niscaya akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan apa? Sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin setelahku. Tamassaku biha, artinya berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan apa? Gigi geraham. Kenapa kok gigitnya pakai gigi geraham? Kenapa? Kok enggak gigi seri? Ayo, karena gigi geraham itu gigitan yang paling kuat. Maksudnya pegang erat-erat sunnah itu. Jangan dilepaskan gara-gara apa? Gara-gara apa? Satu kardus Indomie. Allahul musta'an. Paham ya? Pegang erat-erat itu. Karena kadang-kala orang seperti itu ya, na'udzubillah min dzalik ya. Gara-gara harta mundur ke belakang dia, akhirnya ditinggalkan sunnah, ditinggalkan apa? Syariat. Perhatikan. Wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Disimak itu yang punya kitab. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru dalam agama itu apa? Bid'ah. Setiap bid'ah apa? Sesat. Setiap kesesatan di mana? Di neraka. Kata orang-orang itu yang di neraka kesesatannya. Orangnya, pelakunya enggak masuk ke neraka. Ini bagaimana subhannya jawabnya? Itu kan waqulu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Pelakunya enggak. Yang masuk neraka kesesatannya toh. Kata mereka seperti itu sebagian mereka. Kita aman-aman aja, kita walaupun pelaku sesat aman-aman aja. Yang masuk ke neraka kesesatannya kok. Dalam hadis itu katanya. Jawabnya bagaimana? Kotoran unta menunjukkan ada? Tetap pancing ini. Kotoran unta menunjukkan ada? Untanya. Jawabnya bagaimana? Tak pancing dengan pancing agak jauh, paham enggak maksudnya? Jawabannya dengan tadi itu, untuk takribian tadi itu. Itu kan kata orang-orang wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di neraka, yang masuk ke neraka kesesatannya, pelakunya enggak katanya. Jawabannya apa untuk memahamkan? Kotoran unta menunjukkan ada untanya. Gimana Abdullah? Ayo, udah itu aja. Kesesatan menunjukkan ada pelakunya. Otomatis karena kesesatan itu muncul, pelakunya ada, otomatis dua-duanya masuk neraka. Paham ya? Secara global seperti itu. Jadi maknanya adalah apa? Setiap kesesatan neraka itu pelakunya juga ikut, karena enggak mungkin kesesatan ada tanpa ada pelakunya. Allahul musta'an. Yang terakhir perhatikan, wa min muhdatsatil umur wal bid'ah, dan termasuk perkara-perkara yang baru dalam agama dan kebid'ahan-kebid'ahan, al-khuruj ala aimatul muslimin. Berontak kepada pemimpin kaum muslimin.
berontak, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan. Itu semuanya termasuk apa? Ciri khas orang-orang Khawarij. Awalu bid'atin. Lanjutkan dulu ungkapan ini. Awalu bid'atin. Naam, awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Dihafalkan itu. Bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam bid'atul Khawarij. Siapa pelopornya? Siapa pelopornya? Mulutnya lancang, enggak punya sopan santun, enggak punya adab, enggak punya unggah-ungguh. Langsung tiba-tiba, "I'dil ya Muhammad." Apa? Siapa pemimpinnya? Masyhur ma'ruf. Tiba-tiba ngomong, "Berbuat adillah engkau wahai Muhammad." Bukannya Rasulullah lagi, bukannya Nabi Allah, bukan. Ya Muhammad. Siapa orang tersebut? Umar bin Khattab marah. Seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqa." Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini, marahnya itu. Siapa orang tersebut? Sudah kita latih berkali-kali. Berat ungkapkan, berat. Hafid, berat ungkapkan. Berat atau berat disalurkan. Zaki. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Pertanyaan berikutnya. Siapakah Badui yang kecil di masjid? Antum. Jangan latih antum. Ayo, Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Siapa yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman? Tutup pakai pertanyaan-pertanyaan ini aja. Antum. Semuanya pakai dzul semuanya. Antum, Hisan. Dzu Suwaikotain. Siapakah raja yang saleh yang bikin benteng itu Ya'juj Ma'juj? Siapa? Dzulqarnain. Ahsan, Dzulqarnain. Apa gelarnya Utsman bin Affan antum? Menikahi dua putri Rasulullah SAW. Dzunurain. Apa gelarnya bagi orang yang punya prinsip? Bunglon. Nah, berubah-ubah warna. Pramuka manhajnya, di sana senang, di sini senang. Kalau malam Telkomsel, kalau pagi Indosat. Apa gelarnya itu? Kalau bersama orang kafir senyum dia, muji-muji. Nanti kalau pindah bersama orang muslimin, seakan-akan sama mereka juga. Farid. Dzul Wajhain. Dzul Wajhain. Pertanyaan terakhir. Yang ikut pelajaran nahwu. Muhammad. Di antara rombongan-rombongan al-asma'u sittah atau asmaul khamsah, di situ ada dzu apa? Dzumalin. Paham ya? Itu semuanya pakai dzu, itu faedah semua itu. Jadi jangan sampai keliru, ada dzu semuanya itu. Masih ada lagi enggak pakai dzu, ada enggak kira-kira? Ada lagi. Dai dari kalangan orang hizbiyin berdakwah di bawah naungan yayasan Dzul Akmal. Paham ya? Allahumma musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.